jalan kehidupan tiap-tiap saat, sehingga orang yang mengatakan diri orang percaya, selain dia percaya kepada Tuhan, dia beriman kepada Yesus Kristus, dia juga taat, dia juga setia apapun situasi keadaannya, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dia juga tekun, dia sungguh-sungguh menghayati anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada dia dengan gratis, dan dia menjalani kehidupan itu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ada perubahan, artinya ada pembaharuan yang terjadi. Jadi kalau dia menjadi orang Kristen hari ini, maka kehidupan lamanya sudah ditinggalkan. Hari ini dan besok dan selanjutnya ada sebuah perubahan, ada pembaharuan dalam hati, pikiran, tingkah laku, perbuatan. Berserah pada pimpinan Tuhan tiap saat. Dan dia bukan saja membaca Alkitab, tapi dia juga melakukan apa yang dibaca. Firman Tuhan dikehendaki dengan tekun, dengan setia. Dan bersama dalam satu persekutuan dengan orang lain, dia sedia untuk menyatakan kasih, sedia untuk menerima, merendahkan hati. Dia tidak menjadi sombong, angkuh dan mengatakan saya ini loh orang Kristen, tapi kelakuannya tidak memperlihatkan kehidupan Kristiani. Bapak Ibu saudara-saudara ingat di surat Galatia ini juga sebelumnya pasal 5, Paulus sudah ingatkan jemaat ini. Dia katakan kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi keangkuhan hidup, menganggap diri bahwa dia mampu, dia bisa, dia hebat dan lain sebagainya. Dan itu membuat dia bisa selamat. Tidak. Jangan menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan lagi untuk hidup dalam dosa. Sudah merdeka dari kuasa dosa, jangan tinggal lagi di dalam dosa. Di pasal 5 ayat ke-13 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Saudara-saudaraku, orang yang hidup di dalam Kristus berarti dia tidak lagi menuruti keinginan daging, tetapi keinginan roh. Nah, seringkali kita dengar Bapak Ibu saudara-saudara, orang katakan hiduplah di dalam roh. Ada buah-buah roh yang harus ditunjukkan. Masih di surat Galatia ini dikatakan apa itu buah-buah roh yang harus diperlihatkan oleh setiap kita yang menyatakan diri sebagai orang Kristen. Hidup dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, penuh sukacita sekalipun diperhadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan, saling berbagi sukacita itu sehingga damai sejahtera Tuhan hadir di dalam hidup. Ada tantangan, bahaya, pergumulan, sabar. Orang Kristen memiliki kesabaran, kemurahan, peduli, perhatikan satu dengan yang lain dalam sebuah persekutuan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu buah-buah yang patut ditunjukkan menjadi bagian hidup orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Disebutkan di situ segala sesuatu yang disebut dengan penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, hawa nafsu atau iri hati, kemarahan, cekcok, mabuk-mabukan, itu ditinggalkan. Sudah tidak boleh lagi menguasai hati dan pikiran orang-orang Kristen. Kenapa? Kalau itu dipertahankan, itu benih-benih perpecahan. Jadi ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Pengikut Kristus hari ini, kita menyatakan diri sebagai Kristen, mari kita melihat ke dalam diri kita. Apakah yang disebut dengan kebalikan dari buah-buah roh ini masih ada dalam diri kita? Kalau masih ada, kekristenan kita dipertanyakan. Orang Kristen kok cekcok melulu ya? Orang Kristen kok ribut terus, mau bukan pesta pora, lupa
Biarlah suasana damai sejahtera yang adalah wujud dari kehidupan beriman kepada Yesus Kristus terjadi dalam kehidupan persekutuan kita di sini, baik di jemaat Tuhan GKST Gloria dan juga kita semua yang boleh hadir bersama-sama dari manapun asal gereja kita. Supaya apa? Supaya dalam kebersamaan yang saling merendahkan hati, persekutuan di gereja Tuhan di sini dibangun, bertumbuh, berbuah dan terus berbuah, dan buahnya itu bukan buah yang busuk, bukan buah yang asam pahit, tapi buah-buah yang manis. Berbuah di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai tanggung jawab yang sementara kita semua lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara, kebersamaan itu menguatkan. Apalagi di tengah-tengah tantangan zaman, di tengah-tengah persoalan yang selalu ada. Kita jalani kehidupan kita dan tidak pernah dalam perjalanan hidup ini tidak ada persoalan. Pasti ada persoalan dalam rumah tangga kita, persoalan dalam persekutuan jemaat, tantangan yang kita jumpai di tengah tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan di sini, gereja Tuhan di sini, tapi juga kita dalam rumah tangga, keluarga maupun dalam aktivitas kita tiap hari. Maka pesan firman Tuhan mengajak kita semua, mari kita melayani dan berkarya bersama. Tidak ada kecongkakan atau kesombongan, tapi kerendahan hati. Karena kita beriman pada Kristus. Dan iman pada Kristus memampukan kita menghadapi berbagai tantangan yang ada. Sekali lagi, jangan andalkan kehebatan dan kekuatan yang menimbulkan kesombongan, tapi andalkanlah Tuhan. Maka segala sesuatu dituntun, diarahkan, dan diberkati. Amin. Saudara-saudara, dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara responsorial. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi. Kami